Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Korea Selatan versus Portugal, comeback, Son Heung-min dan kawan-kawan lolos ke 16 besar. Laga Korea Selatan versus Portugal di grup H digelar di Education City Stadium. Portugal unggul cepat pada menit kelima lewat Ricardo Horta. Korea Selatan baru bisa membalas pada menit ke-27. Kim Yong-kwon sukses memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membobol gawang Portugal. Korea berbalik unggul di injury time babak kedua. Hwang Hee-chan menaklukkan Diogo Costa usai menuntaskan serangan balik. Berkat kemenangan ini, Korea menyalip Uruguay untuk menempati peringkat kedua klasemen grup H. Daegu Warriors mengumpulkan 4 poin dari 3 laga. Ghana versus Uruguay, La Celeste menang 2-0 tapi tersingkir. Ghana versus Uruguay tersaji di Al Janoub Stadium. The Black Star punya kesempatan untuk membuka keunggulan usai mendapat hadiah penalti di menit ke-21. Namun eksekusi Andre Ayew bisa ditepis oleh Sergio Rohet. Kegagalan penalti Ghana memberi angin ke Uruguay. Mereka bisa unggul 5 menit berselang lewat aksi Georgian de Arrascaeta pada menit ke-26. Arrascaeta kembali membobol gawang Ghana pada menit ke-32 melalui sepakan voli kencang. Tak ada gol tambahan di babak kedua, Uruguay menutup laga dengan kemenangan 2-0. Kemenangan ini tapi tak cukup membawa Uruguay ke 16 besar. Pasalnya di laga lain di grup G, Korea Selatan menang 2-1 atas Portugal. Serbia versus Swiss menang 3-2, Lanati ke 16 besar. Serbia versus Swiss berlangsung di Stadium 974. Swiss unggul terlebih dahulu lewat Serdan Shaqiri pada menit ke-20. Namun Serbia bisa balik memimpin lewat gol Alexander Mitrovic di menit ke-26 dan Dusan Vlahovic di menit ke-35. Swiss bisa memaksa babak pertama berakhir imbang usai Bril Embolo bikin gol. Swiss memastikan meraih kemenangan dari gol Remo Freuler saat babak kedua berjalan 3 menit. Kemenangan ini mengamankan langkah Swiss ke 16 besar. Mereka menempati peringkat kedua grup G dengan 6 angka. Kamerun versus Brazil, The Indomitable Lions menang tapi tersingkir. Laga Kamerun versus Brazil di grup G Piala Dunia 2022 digelar di Lusail Iconic Stadium. Setelah imbang 0-0 di babak pertama, Kamerun mencetak gol pada menit ke-90+2. Vincent Obakar sukses menjebol gawang Ederson. Meski setelahnya dia menerima kartu merah karena selebrasinya. Meski menang, Kamerun tetap tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. The Indomitable Lions finish ketiga di grup G dengan 4 poin. Sejarah, 3 tim Asia lolos ke fase gugur Piala Dunia. Korea Selatan lolos secara dramatis usai menang berkat gol Hwang Hee-chan. Korea Selatan menjadi negara konfederasi Asia ketiga yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Daegu Warriors mengikuti jejak Jepang dan Australia. Ini jadi sejarah untuk pertama kalinya 3 negara dari konfederasi Asia masuk ke fase knockout di putaran final Piala Dunia. Semangat berjuang wakil Asia! Air mata bahagia Son Heung-min. Korea Selatan lolos dari fase grup secara dramatis usai menang 2-1 atas Portugal.
Yang lebih dramatis, Korea Selatan mesti menunggu beberapa menit untuk bisa merayakan kemenangan dan kelolosan. Sebab ketika pertandingan mereka sudah usai, duel Ghana versus Uruguay masih berlangsung. Jika Uruguay menambah gol, maka mereka yang akan lolos dan Korea Selatan tersingkir akibat kalah selisih gol. Tetapi seperti diketahui, itu tak terjadi. Tangis Son Heung-min pecah saat ia mendengar kabar laga Uruguay tuntas. Pelatih Ghana, Otto Addo, undur diri. Pelatih timnas Ghana, Otto Addo, mengkonfirmasi bahwa dirinya pamit undur diri usai gagal membawa timnya melaju ke 16 besar Piala Dunia 2022. Otto Addo rupanya lebih memilih untuk terus menimba ilmu dengan melatih tim junior Borussia Dortmund dan meninggalkan posisinya di timnas Ghana begitu Piala Dunia 2022 usai. Keputusannya pun sudah bulat, sebenarnya apapun hasil yang didapat bersama timnas Ghana tidak akan mengubah keinginannya. Dia bahkan bakal mundur walau skuad asuhannya menjadi juara Piala Dunia 2022. Roda hidup berputar untuk Luis Suarez dan Uruguay di Piala Dunia. Di luar dugaan, Korea Selatan mampu menang dramatis atas Portugal. Suarez yang mengetahui hasil tersebut mulai menangis di bangku cadangan. Ia tahu bahwa Uruguay hanya bisa lolos jika pertandingan Korea Selatan versus Portugal berakhir imbang atau jika Uruguay bisa mencetak 1 gol lagi untuk menang selisih gol. Sayangnya, dua opsi terbaik itu tidak terwujud. Sebaliknya, Ghana yang memang punya memori buruk dengan Suarez berupaya mempersulit upaya Uruguay untuk mencetak 1 gol lagi. Bahkan dalam keadaan tertinggal dan tidak lolos sekalipun, Ghana memasukkan 2 pemain di menit ke-90+7 untuk mengulur waktu. Peluit panjang kemudian dibunyikan wasit. Ghana yang tersingkir tampak tidak lebih sedih daripada para pemain Uruguay. Suarez dan kawan-kawan terlihat lebih emosional, seperti sedih dan marah atas keputusan wasit. Ronaldo tak tertarik duit Arab, mau di Liga Top Eropa. Tawaran wah senilai 200 juta euro per musim sudah diberikan oleh Al Nassr kepada Ronaldo. Belum lagi rival Al Nassr Al Ahly juga ingin menyalip dan memberikan penawaran yang mungkin lebih besar. Piers Morgan membantah kabar kalau koleganya itu mau pindah ke Al Nassr atau tim lainnya di Arab Saudi. Sebab Ronaldo masih ingin bertarung di level teratas dan tidak tergiur tawaran gaji selangit, maka Cristiano Ronaldo ingin membuktikan diri dulu di Piala Dunia 2022 agar tim-tim top Eropa tergoda mengontraknya. Suarez menangis, Cavani banting monitor VAR. Suarez tertangkap kamera menangis di bench pemain setelah sadar timnya tidak lolos ke babak 16 besar meski menang 2-0 atas Ghana. Kenyataan itu jelas menyakiti hati Suarez. Setelah pertandingan ia berjalan sambil menutupi wajahnya dengan pakaian. Terlihat staf timnas Uruguay berusaha menenangkan mantan pemain Barcelona tersebut. Reaksi berbeda diperlihatkan Cavani. Dalam video yang beredar di media sosial, penyerang berusia 35 tahun itu membanting video monitor VAR saat berjalan menuju ruang ganti usai laga kontra Ghana. Tindakan tak pantas itu dilakukan Cavani saat berjalan beriringan bersama dengan rekan-rekan setimnya. Mantan pemain Manchester United itu tiba-tiba membanting video monitor VAR yang tepat berada di sampingnya. Uruguay ulang rekor buruk 20 tahun lalu. Korea Selatan lolos sebagai runner-up grup H dan akan menemani Portugal yang finish sebagai juara grup H. Adapun Uruguay justru mengulang rekor buruk mereka 20 tahun lalu dengan tidak lolos dari fase grup Piala Dunia. Terakhir kali Uruguay gagal lolos dari fase grup adalah pada Piala Dunia 2002 yang diadakan di Korea Selatan, Jepang. Selebrasi gol berujung kartu merah Vincent Aboubakar tiru Zinedine Zidane di Piala Dunia 2022. Vincent Aboubakar menerima kartu merah akibat selebrasi gol dalam laga Kamerun versus Brasil. Aboubakar melepas baju dan mendapat kartu kuning kedua setelah ia mendapat kartu kuning pertama pada menit ke-81. Hal itu membuat Aboubakar menjadi pemain pertama yang menciptakan gol dan menerima kartu merah
dalam laga Piala Dunia sejak Zinedine Zidane pada 2006. Zidane juga mengukir gol dan mendapat kartu merah ketika membela timnas Prancis melawan timnas Italia pada pertandingan final Piala Dunia 2006. Pertama, setelah 7 edisi Piala Dunia, tak ada tim yang sempurna di fase grup. Hasil dari duel di grup G dan grup H memastikan tidak ada satupun tim yang sukses lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 dengan poin sempurna. Catatan dari Opta menyebutkan situasi ini mengulangi pencapaian pada Piala Dunia 1994 alias berjarak 7 edisi Piala Dunia dari turnamen yang berlangsung di Qatar saat ini. Kala itu Brazil dan Jerman menjadi tim dengan poin terbanyak di fase grup lewat torehan 7 poin. Situasi serupa terjadi juga di Piala Dunia 2022. Tidak ada satupun tim yang bisa menyempurnakan perjalanan di fase grup dengan membungkus 3 kemenangan. Kata-kata Ronaldo usai Portugal keok dari Korea Selatan. Cristiano Ronaldo buka suara usai Portugal keok 1-2 dari Korea Selatan pada laga pamungkas grup H Piala Dunia 2022. Selepas pertandingan, Ronaldo tetap menyemangati rekan setimnya karena Portugal telah mencapai 2 target awal menuju asa meraih gelar juara Piala Dunia 2022. 2 misi awal tercapai, lolos ke babak 16 besar dan memimpin klasemen di grup kami. Tetapi masih banyak lagi yang menanti di depan. Ayo Portugal, kata Ronaldo di Twitter pribadinya. Kondisi Neymar masih abu-abu. Timnas Brazil belum mau berbicara banyak mengenai kondisi Neymar. Dia baru sekali tampil di Piala Dunia 2022 ketika tim sama menghadapi timnas Serbia dalam laga perdana grup G. Ketika itu Neymar harus ditarik keluar oleh pelatih Tite pada menit ke-80. Kondisi ankle-nya mengkhawatirkan dan benar saja dia harus absen ketika timnas Brazil menghadapi Swiss di laga kedua. Tanda tanya Neymar kapan kembali ke skuad Brazil bermunculan. Tak sedikit yang khawatir pemain asal klub Paris Saint-Germain itu absen di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Asisten pelatih Brazil, Kleber Xavier, dihadapi pertanyaan mengenai kondisi Neymar. Dia mengatakan secara perkembangan pemulihan para pemain terus membaik, namun Xavier tak memberitahu kondisi Neymar secara rinci. Harry Maguire jadi sosok tak tergantikan di timnas Inggris. Bek tengah Inggris John Stones menilai Harry Maguire menjadi sosok tak tergantikan di tim The Three Lions sepanjang Piala Dunia 2022. Dikutip dari France 24, penampilan Maguire di tim nasional menunjukkan kualitas sesungguhnya dari bek berusia 29 tahun itu setelah mendapat sorotan tajam di Manchester United. Sejak pertandingan pertama Maguire memberikan respon terbaik, dia layak dipuji, kata Stones. Senang bisa bermain dengan seseorang yang memiliki banyak caps untuk tim nasional, apalagi mengetahui yang Harry Maguire alami di level klub. Lanjutnya. Rumor cekcok di timnas Prancis, Dembele ikut jadi dalang. Laju timnas Prancis pada Piala Dunia 2022 harus diwarnai dengan rumor perselisihan antar pemain. Kelolosan Les Bleus harus tercoreng karena pemberitaan skuad yang miring. Bek sayap kanan timnas Prancis Benjamin Pavard dianggap tengah menjadi bulan-bulanan rekan setimnya sendiri. Penampilan Benjamin Pavard pada matchday pertama melawan timnas Australia dikritik oleh teman-temannya. Kritik tersebut membuat Pavard gagal masuk ke starting 11 timnas Prancis pada 2 laga berikutnya. Dilansir dari Sport, Ousmane Dembélé ternyata terlibat sebagai salah satu pemain yang merusak sang bek sayap kanan. Isu ini dikhawatirkan merusak harmonisasi tim dalam usahanya mempertahankan gelar Piala Dunia. Here we go, Chelsea pastikan dapat Christopher Nkunku di akhir musim 2022-2023. Perburuan Chelsea di posisi penyerang tengah tampaknya sudah selesai. Penyerang RB Leipzig, Christopher Nkunku, kabarnya sudah didapatkan oleh The Blues. Kepastian Chelsea mendapatkan Nkunku itu sudah diberikan sinyal oleh Fabrizio Romano dengan kalimat "Here we go". Dalam laporan Romano, Nkunku didatangkan dengan mahar sebesar 60 juta euro dan biaya lain sebesar 10 juta euro.
Sejauh ini belum ada kabar berapa lama durasi kontrak yang diberikan kepada pemain berusia 25 tahun itu. Kemungkinannya durasinya berjangka panjang. Romano juga menegaskan bahwa Nkunku akan tiba di Stamford Bridge pada akhir musim 2022-2023. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!